Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Agung Prihartanto. Sore hari ini saya akan membedah buku karangan saya yang saya beri judul Menavigasi Lautan Pemikiran. Buku ini mempunyai ketebalan atau terdiri dari 134 halaman, dan buku ini diterbitkan oleh Bibin Karya. Kemudian secara umum buku ini adalah menceritakan tentang kisah perjalanan pekerjaan saya, karir saya sebagai penata pandu, perwira pandu kapal di pelabuhan. Tahun ini saya memasuki usia 26 tahun berkarir di pelabuhan, dan saya kurang lebih separuh dari perjalanan karir saya itu adalah saya habiskan untuk berkarir di bidang pemanduan kapal. Dan untuk itu saya menulis perjalanan maupun pengalaman saya sebagai pemandu kapal kurang lebih ada 10 tahunan. Nah, ini saya coba tuangkan ke dalam bentuk lebih tepatnya adalah kisah ataupun cerita non-fiksi, namun saya sampaikan dalam bentuk fiksi. Jadi karakter-karakternya adalah karakter-karakter orang lain yang saya beri nama masing-masing judul atau masing-masing isi itu dengan karakter-karakter orang lain, tapi sebenarnya esensinya adalah ini adalah sebagai pengalaman-pengalaman ataupun yang saya alami dan saya jalani selama ini berkarir di pelabuhan. Buku ini terdiri dari 20 esai dalam bentuk esai yang kita bagi menjadi 5 bagian. Bagian 1 ini saya beri judul sebagai Dari Laut Kami Datang. Yang ini lebih menyoroti asal-usul, bekal pengalaman, dan latar profesi perwira pandu dari dunia pelayaran. Bagian saat ini terdiri dari 4 isi yang masing-masing saya beri judul Penuntun Kapal, Pelindung Negeri Bahari, kemudian Bijak Memandu di Bawah Komando, Mengenal Kapal Lewat Pilot Card, dan juga Cahaya Pandu dalam Gelap Laut. Kemudian di bagian kedua saya beri judul Antara Mesin, Manusia, dan Naluri, yaitu menggali tantangan olah gerak kapal dan pentingnya guesstimation, intuisi, serta kesehatan dalam pemandu. Sama dengan di bagian 1, bagian 2 ini juga terdiri dari 4 isi yang masing-masing saya beri judul Pandu, Antara Mitos dan Realita, kemudian Langkah Perempuan di Lautan Dalam, kemudian Ketika Pandu Mengakhiri Pegangan Kemudi, dan Tangga Berisiko Pandu Punya Hak.
Kemudian berlanjut di bagian 3. Bagian 3 ini saya beri judul Tragedi, Pelajaran, dan Sikap Pandu. Ini menceritakan refleksi dan analisis perwira Pandu terhadap insiden kecelakaan pelayaran dan keselamatan kerja. Ini juga terdiri dari 4 isi yang masing-masing saya beri judul Satu Tim, Satu Tujuan, Selamat Sampai. Kemudian Konduktor Hening Irama Laut Pelabuhan. Kemudian Kesalahan Bukan Titik Akhir Pandu, dan juga Berdiri Tegak Saat Arus Menyeret. Di bagian 4 ini saya beri judul Pandu dan Hukum yang Hidup. Yang ini membahas tentang dasar hukum, tanggung jawab hukum, serta integritas Pandu sebagai pelaksana Undang-Undang Maritim. Ini terdiri dari 4 isi, yaitu makna sunyi di geladak, kemudian langkah Pandu Gema Hukum Maritim, seni pemanduan di era digital, dan belajar dari jatuhnya satu nyawa. Kemudian di bagian terakhir ada bagian 5, itu saya beri judul Pandu, Diplomasi, dan Kemanusiaan, yaitu menyoroti sisi humanis perwira Pandu sebagai duta bangsa, penengah saat perang, dan pemersatu dalam komunikasi. Ini juga terdiri dari 4 isi, masing-masing saya beri judul Asap Mengabulkan Naluri Menemukan Arah, kemudian Mengapa Pandu Harus Pernah Berlayar, dan Naluri Lawan Energi Siapa Unggul, kemudian Diplomasi Bermula di Tangga Pandu. Itulah kira-kira 5 bagian yang terdiri dari 20 isi yang saya paparkan ataupun saya tuliskan di dalam buku ini. Sebagian besar, sekali lagi, ini adalah menggambarkan pengalaman dan peristiwa yang saya alami selama saya berdinas sebagai Pandu, dan hanya satu ini yang mungkin dalam kesempatan ini bisa saya sampaikan. Hanya satu yang ini yang saya berjudul Langkah Perempuan di Lautan Dalam. Nah, di isi ini lebih mengulas kepada perwira Pandu yang kebetulan seorang wanita, seorang ibu-ibu rumah tangga yang dia tidak mau ketinggalan sebagaimana kaum pria yang sebelumnya atau selama ini dihegemoni oleh laki-laki, dan ibu-ibu ini, seorang ibu ini persisnya adalah tampil di dalam melaksanakan pemanduan menyamai dengan kaum laki-laki yang sudah lebih duluan terjun atau tersepak terjang di pemanduan. Ini cukup menginspirasi, buku-buku ini atau cerita isi ini cukup menginspirasi. Ini saya kupas dalam bentuk isi dan berformat storytelling. Jadi tanpa terasa saya mengajak pembaca untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya mungkin berat, namun saya coba kemas dan saya coba sajikan dalam bentuk yang ringan supaya masyarakat pada umumnya, masyarakat pembaca pada umumnya itu bisa memahami dengan baik. Ada baiknya ini saya sesuai janji saya tadi, saya akan bacakan satu isi yang ingin saya angkat terkait dengan wanita atau ibu-ibu yang memulai karir sebagai petugas Pandu. Ini berada di halaman 30
ya, di halaman 30. Nanti pembaca sekalian bisa menyaksikan ataupun bisa membaca buku ini setelah buku ini nanti sampai ke tangan kalian semuanya. Ini adalah garis besarnya di halaman yang saya maksudkan tadi, langkah perempuan di lautan dalam. Ini terdiri dari satu isi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 halaman, ya, ada 5 halaman. Dan saya coba baca satu paragraf awal saja, ya, satu paragraf awal saya baca. Nanti selanjutnya teman-teman sekalian bisa meminang buku ini setelah nanti mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Langkah perempuan di lautan dalam. Fajar menyingsing di pelabuhan Tanjung Perak ketika Kapten Farah berdiri di atas geladak kapal. Seragam putihnya tampak kontras dengan langit kelabu dan epolet emas di pundaknya memantulkan cahaya pagi. Laut yang terbentang di hadapannya bukan sekadar tempat kerja, ia adalah cermin perjalanan hidupnya. Itulah kalimat pembuka atau paragraf pembuka dari isi yang saya beri judul Langkah Perempuan di Lautan Dalam. Untuk selanjutnya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku nanti bisa menyaksikan atau bisa membaca setelah meminang buku ini. Sekali lagi, buku ini adalah kumpulan isi yang saya karang sendiri dengan saya beri judul Navigasi Lautan Pemikiran. Demikian saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.